Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga bisa berkumpul dalam upaya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal melalui majlis ilmu, bermajlis membaca buku para ulama, mengkaji tentang agama kita, upaya kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal sebagai hamba yang berjalan menuju kematian, berjalan menuju ajal kita semua. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah kita. Allah memberikan pahala besar bagi kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Dalam kajian Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab At-Tauhid, Al-Qaul Al-Mufid syarah dari Kitab At-Tauhid dalam bab baru, Babu Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub, tentang keutamaan tauhid dan apa yang dihapus dari dosa-dosa dengan sebab tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan atau judul ini merupakan sebuah motivasi bagi kita untuk bertauhid, untuk berakidah yang benar, karena tauhid, akidah yang benar ini tentunya memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya apa yang disebutkan di sini, yukaffiru minaz dzunub, bahwa dia adalah penggugur dosa-dosa manusia. Tauhid, akidah yang benar adalah penggugur dosa. Jadi memahami tentang hak Allah Azza wa Jal, berakidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada noda-noda kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal dalam ibadah kita. Ini dengan modal itu saja hamba itu meninggal dunia datang kepada Allah Azza wa Jal, dia sudah mendapatkan sebuah keutamaan, yaitu Allah bisa menggugurkan dosa-dosa dia yang lainnya. Dalam kondisi dia belum bertobat, dalam kondisi dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia mati dalam kondisi sebagai pembunuh, kondisi dia meninggal dunia sebagai pencuri, kondisi meninggal dunia dia sebagai seorang koruptor, kondisi meninggal dunia sebagai orang yang sebut macam-macam dosa, namun dia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia ini adalah orang yang mungkin dan besar harapan dan bisa dikatakan pasti untuk akan masuk ke dalam surga lewat apa yang Allah kehendaki, proses yang Allah kehendaki. Namun pada ujungnya dia akan kembali kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan fadlul tauhid, keutamaan tauhid, sehingga dan apa yang dihapus ya dari dosa-dosa oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah merupakan sebuah pembahasan yang merupakan kabar gembira bagi ahli tauhid, kabar gembira bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla.
Maka beliau menjelaskan di dalam bab ini ada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya, bahwa orang yang beriman dan tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman, maka bagi dia keamanan dan dia orang yang mendapatkan hidayah. Ini diantara keutamaan bertauhid kepada Allah dan tidak mencampur aduk iman itu, tauhid itu, dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan bagi dia adalah keamanan, disebutkan para ulama kita, yakni maksudnya keamanan di akhirat, muhtadun dapat hidayah di dunia. Di dunia dia mendapatkan hidayah, bimbingan Allah Azza wa Jalla, lalu nanti di akhirat aman dari siksaan neraka dan semisalnya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita kejar di dunia ini, bagaimana kita hidup nyaman di akhirat nanti. Ya, hidup di dunia kita banting tulang, jerih payah, peras keringat kita dengan fitnah dunia yang ada, lalu harapan kita di akhirat untuk hidup bahagia. Ya, itu tujuan pokok kita dalam kehidupan ini. Sadar atau tidaknya kita, yaitu bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, aman dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita di dunia mendapat bimbingan Allah untuk tetap di atas iman, Islam, beramal saleh, lalu meninggal dunia maka sudah mendapatkan keamanan itu. Itulah tujuan pokok dalam kehidupan kita. Maka kita dapatkan itu ternyata dengan memperbaiki tauhid ini. Perbagusi tauhidnya dulu, mantapkan iman, kuatkan pondasi iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ada noda-noda syiriknya, khurafatnya, takhayulnya, bid'ahnya dan semisal itu, ya, maka orang itu sudah mendapatkan sebuah jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ya, kata beliau, faedah daripada tauhid yang disebutkan diantaranya annahu akbaru da'amatin lirraghbati fit ta'ah li'anna al-muwahhida ya'malu lillahi subhanahu wa ta'ala wa alaihi fahuwa ya'malu sirran wa alaniyatan. Kata beliau bahwa tauhid ini diantara faedahnya, faedah bertauhid kepada Allah, tauhid ya dalam artian bahwa dia mengesahkan Allah, tujuannya pokoknya hanya kepada Allah Azza wa Jal, maka dia adalah motivasi terbesar, pendorong terbesar hamba untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Dia bertauhid, dia mengesahkan Allah dalam tujuan hidupnya, mengesahkan Allah dalam peribadatan, mengesahkan Allah di dalam cita-cita dia, maka dia adalah motivasi terbesar untuk beramal. Dimanapun dia beramal, kapanpun itu, tujuan utama dia hanya Allah Azza wa Jalla, nggak ada kepentingan yang lainnya. Itulah tauhid. Ya, jadi tidak akan membuat dia goyah dengan fitnah dunia, nggak akan membuat dia berhenti beramal dengan omongan manusia, karena tujuan pokok yang ada di dalam hati dia adalah mencari ridha Allah Azza wa Jal sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak peduli dengan banyaknya manusia, nggak peduli dengan sedikitnya manusia. Yang penting tujuan itu adalah ibadah kepada Allah semata sesuai dengan ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia terus meluncur beramal. Ini diantara keutamaan bertauhid. Orang-orang yang memiliki tauhid yang baik dan benar akan terus beramal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi rahasia atau terang-terangan, ada orang atau tidak ada orang, kapanpun itu, ya, maka dia tetap beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh karena itu kata Syekh, walihada qala ba'dus salaf,
sebagian salaf mengatakan, inni la awaddu an ataqarraba ila Allahi bi ta'atin la ya'lamuha illahu. Aku berangan-angan, ya, sangat senang untuk bertakarrub kepada Allah dengan sebuah ketaatan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Ya. Hanya Allah yang tahu dalam perbuatan ibadah tersebut. Karena ya inilah buat tauhid, tidak beramal karena banyaknya manusia. Justru seharusnya dia beramal ketika tidak ada manusia, berbuat baik ketika tidak ada orang yang melihatnya. Ini merupakan puncak daripada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah amalan mereka, beramal ketika tidak ada manusia, karena memang buat tauhid sudah tertanam kuat di dalam diri mereka. Tujuan pokoknya Allah Azza wa Jalla, maka tunggu manusia pergi, maka dia beramal semaksimal mungkin di sana dalam keikhlasan, karena tujuan utama adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu pernah kita sampaikan, ada seorang Rabi namanya, murid Imam Syafi'i rahimahullahu taala, disebutkan bahwa semua amal ibadah dia itu rahasia. Kata asistennya, kullu amalir Rabi' la yakunu illa syarran. Semua perbuatan dia adalah rahasia. Bahkan disebutkan hanya terlihat sekali saja orang ini sholat sunnah di masjid, sisanya nggak ada yang tahu, yaitu di rumahnya sholat sunnah dia. Ini amalan ya kaum saleh, kaum salafus saleh, orang-orang yang mereka menjadikan Allah sebagai tujuan di dalam beramal, bertakarrub, ya, di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, annal muwahhidina lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang bertauhid itu ya akan mendapatkan keamanan dan juga akan mendapatkan hidayah. Dalam hati hanya ada harapan Allah Azza wa Jalla, itu orang paling bahagia, aman, tentram hidupnya, enggak pernah kecewa. Karena kalau orang yang tujuannya, harapannya bukan kepada Allah, kepada manusia, orang itu pasti kecewa. Bukan kemungkinan lagi, pasti akan kecewa. Jangan ragu-ragu. Orang yang menanamkan harapannya kepada selain Allah Azza wa Jalla pasti akan kecewa. Maka kalau demikian nggak akan ada aman dalam diri dia, akan dihampiri kekecewaan, kesedihan, sehingga batin itu tidak bahagia, nggak merasa cukup, nggak merasa aman. Ya, kekhawatiran muncul, khawatir fulan dan fulan, takut fulan dan fulan, takut nggak mendapatkan ini dan itu. Iya, karena dia berharap kepada manusia, tidak berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya banyak orang-orang di kalangan kaum muslimin dengan berbagai kenikmatan, ya, bergelimang harta benda yang ada pada dia, namun belum bahagia, belum merasa aman. Kenapa? Ya, tauhid itu kurang, ikatan hubungan dengan Allah masih tipis, bahkan mungkin tidak ada. Ya, bahkan mungkin tidak ada, putus hubungan dengan Allah Azza wa Jalla di dalam ketauhidan itu, dalam harapan, dalam tujuan, di dalam cita-citanya tidak ada Allah di dalam diri dia. Yang ada bagaimana manusia, bagaimana harta ini dan itu, maka tidak nyaman kehidupannya. Makanya ada orang yang si miskin, bahkan cacat lagi, namun orang yang paling bahagia, karena dalam diri dia adalah bagaimana agar Allah ridha kepada dia, bagaimana agar Allah Azza wa Jalla memberikan keridhaan kepadanya dan pahala besar, maka dia orang yang paling bahagia. Orang yang cacat, miskin lagi cacat, maka dia orang yang paling bahagia. Kenapa? Ketauhidan dalam diri yang sangat kuat dan kokoh. Inilah penerapan tauhid dalam kehidupan kita. Berbeda dengan yang satu, orang kaya, ya, dia berharap lebih dari manusia, dari makhluk Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak tenang, tidak tentram batinnya, tidak ada kenyamanan dalam kehidupan dia. Terus dirundungi dengan apa? Was-was. Ya, diliputi dengan kesedihan, kekhawatiran, resah, gelisah, risau dan seterusnya.
karena memang tujuan pokok di dalam kehidupan dia bukan Allah Azza wa Jalla yang maha memberi, yang maha kaya, yang maha kita harapkan darinya pahala ganjaran dari apa yang kita perbuat. Maka orang-orang yang menjaga tauhid itu adalah orang yang mendapatkan keamanan dan juga orang yang mendapatkan hidayah. Sebaliknya orang itu orang yang mencampur aduk iman dengan kezaliman, zalim di sini maksudnya kesyirikan kepada Allah, ya, maka orang itu tidak akan mendapatkan hidayah dan tidak akan mendapatkan keamanan. Maka ayatnya mengatakan, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman dan tidak mencampur aduk iman dengan kesyirikan. Di zalim di sini adalah syirik maksudnya, adalah kesyirikan. Allah mengatakan bagi dia aman, rasa aman, tentram, dan bagi dia pula hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Para sahabat ketika mendengar ayat ini turun, mereka khawatir, ya Rasulullah, ya kalau begitu tidak ada orang yang akan mendapatkan keamanan dan juga hidayah wahai Rasul, karena semua kita zalim, semua kita zalim. Ini sahabat menafsirkan ayat ini dengan teks yang mereka fahami. Orang yang paham bahasa Arab, zalim yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, kita kata mereka zalim kepada harta kita, zalim kepada diri kita, zalim kepada rumah tangga kita, zalim kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita, dan seterusnya kita zalim wahai Rasulullah. Berarti tidak ada orang yang bisa mendapatkan keamanan ini dan juga tidak akan mendapatkan hidayah di dunia ini. Maka Rasul mengatakan bukan zalim itu. Zalim dalam ayat ini adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan sebagaimana Luqman, ya, mengatakan innasyirka la zulmun azim, kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Zalim dalam ayat ini adalah syirik maksudnya, bukan sekadar zalim. Ya, lihat ini para sahabat, sampai-sampai para sahabat pun salah tafsir ayat. Harus kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menafsirkan ayat ini. Ya, apalagi orang di zaman kita sudah mengatakan menurut saya ayat ini begini dan begitu, ini parah, rusaklah agama ini. Ketika semua orang berkomentar tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, berkomentarlah tokoh ahli budaya, politikus yang nggak pernah hatam kepada Al-Quran, nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah baca buku tafsir hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Terkadang sering orang mengatakan bahwa Islam kan rahmatan lil alamin, wasatiyah, moderat kata dia. Namun maksud dia adalah untuk merusak Islam. Sehingga kata dia, kan iman itu di hati. Ya, Allah tuh maha pengampun. Ya sudah, anda nggak usah terlalu keras lah. Anda saja, kami saja. Nggak usah anda mengatakan ini bid'ah, itu syirik, ini maksiat, ini masuknya ke neraka dan seterusnya. Ini banyak orang-orang demikian di zaman kita. Bahkan dalam tingkat level akademisi, para orang-orang yang mengklaim ahli ilmu di bidang keilmuan pun mengatakan demikian. Biarkan manusia bebas dalam perbuatannya, biarkan mereka bebas di dalam berbuat kata mereka. Iya, biarkan mereka untuk mengembangbiakan jati diri mereka di dalam hobi-hobi mereka. Jangan haramkan perbuatannya dan seterusnya. Inilah kesalahan di dalam kita beragama. Ya, demikian. Jadi sahabat ini salah tafsir. Ini faedah. Sekelas sahabat pun salah menafsirkan ayat ini. Masya Allah. Sehingga Nabi mengatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, ya, yang akan merusak iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana maksudnya iman yang tercampur dengan kesyirikan? Iman dicampur aduk dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang dia sholat, ada orang yang dia mengakui Islam, mengakui iman,
tapi cara ibadahnya itu selain ibadah di masjid kepada Allah dalam sholatnya, nanti sepulang dari masjid dia juga ibadah kepada setan-setan, kepada kayu-kayu. Itu namanya mencampur aduk, ya, iman dengan kesyirikan kepada Allah. Atau ada lagi, misalkan orang yang dia beribadah kepada Allah sengaja datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ke kuburan-kuburan wali, kuburan orang saleh, lalu dia jadikan itu tujuan pokok untuk berdoa di sana, doa kepada Allah, namun harus di kuburan, dalam rangka agar ibadah itu, doa itu diterima oleh Allah, karena meyakini mereka ini orang soleh akan bisa memberikan syafaat untuk saya dan doa-doa saya bisa tersampaikan kepada Allah. Inilah diantara model mencampur aduk kesyirikan, ya, atau iman dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, ya, Allah mengatakan bahwa walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, ketika ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menyembah wali-wali itu, kuburan wali-wali itu. Lalu mereka membalas, ma na'buduhum, wahai Muhammad, kami enggak sembah mereka, wahai Muhammad, illa, kecuali untuk berharap, yuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi kami nggak sembah kuburan itu, nggak sembah patung-patung itu, kami berharap kepada Allah semata. Namun di samping kuburan mereka, karena berharap mereka ini orang soleh, kami pendosa, sehingga doa-doa kita mereka bisa panjatkan kepada Allah lewat syafaat atau perantara mereka itu. Itu ayat, ya, turun di kala itu. Namun argumentasi itu diulang oleh orang-orang zaman kita. Kata mereka demikian, loh, kami nggak sembah mereka loh, kami hanya berharap lewat sisi kuburan mereka itu doa-doa kami terpanjatkan kepada Allah, Allah terima doa-doa kami itu. Ini kata mereka, ya. Sehingga datanglah orang-orang yang mungkin belum punya anak, belum punya jodoh, ingin kaya, ingin sehat, datanglah ke kuburan itu bawa air berkat, bawa air minum untuk kemudian diminum dan berdoa dan bersedekah di sana, ya, agar dia menggapai tujuan cita-cita yang diharapkan tadi. Ini diantara model, yaitu apa, mencampur aduk iman dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu perbuatan syirik. Karena Allah mengatakan, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Pada ujung ayat itu, vonis Allah mengatakan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang dia dusta lagi kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah vonis demikian. Jadi orang yang ibadah kepada Allah lewat perantara lewat perantara mayat-mayat yang diyakini kesolehannya dahulu, juru dakwah, orang dermawan, pahlawan, dan semisal itu, ya, lalu datang ke sana, maka Allah vonis Anda orang itu berbuat syirik kepada. Itu teks ayatnya, ya. Bukan kita memvonis manusia, namun kita hanya menyampaikan bahwa itu ayat memvonis perbuatan orang ibadah kepada Allah lewat perantara-perantara. Ini diantara bentuk, ya, mencampur aduk iman kepada Allah dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan gampangkan itu. Walaupun orang bungkus perbuatan itu dengan apa? Dengan tradisi, dengan ngalap berkah, dengan menghormati nenek moyang, menghormati para ulama, dan seterusnya. Silakan bungkus dengan bahasa apa saja, namun Islam punya hukum, ya. Dan ayat itu turun di zaman orang-orang juga punya tradisi, punya budaya. Maka Islam memfilter, oh, mana yang betul, mana yang salah. Islam yang menjadi barometernya, ya. Islam yang menjadi barometer baik buruk semua tradisi, semua budaya, ya, kita timbang kepada neraca Islam. Baik, kemudian saya melanjutkan di sini. Syekh melanjutkan, wa zalmu anwa'un,
kezaliman itu ada beberapa macam. Yang pertama kata beliau, azlamul zulm, kezaliman yang paling zulm, yang paling zalim, wa huwa syirku fi haqqillahi ta'ala. Yaitu syirik, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Ya, karena hak Allah itu sejatinya Allah itu ditauhidkan atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai nikmat dari awal kita hidup sampai mati nanti, kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, maka seharusnya tadarruk kita, penghambaan diri kita hanya kepada Allah. Namun kenapa manusia ini datang kepada selain Allah Azza wa Jalla di dalam memberikan penghambaan dirinya? Maka ini namanya kezaliman. Kezaliman meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dalam peribadatan penghambaan, maka jadilah kesyirikan itu adalah zalim yang paling zalim di muka bumi, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan. Kufur, syirik, ya ini kezaliman kepada Allah, zalim yang paling besar. Yang kedua, zulmul insani nafsah, zalim kepada diri sendiri, kata beliau, fala yu'tiha haqqaha. Maka orang yang zalim kepada dirinya ini tidak memberikan haknya, atau dia merusak dirinya. Dia minum minuman keras, dia rusak akal itu. Dia merokok, dia rusak paru-parunya. Ya, dia bekerja tanpa istirahat, menzalimi dirinya sendiri. Ada hak badan kita, ada hak diri kita untuk istirahat. Dia rusak. Dia rusak itu, ya, dia rusak badannya, ya, dibuatnya tato di badan itu. Kemudian dia minum minuman keras, dia rusak akal pikiran dia. Dia konsumsi sabu-sabu dan misalnya, dia rusak dirinya itu. Dia merokok, dia rusak jasadnya sendiri, ya, dengan cara itu semuanya. Namanya zalim kepada diri sendiri. Ya. Seperti diantaranya kata Syekh di sini, mislu an yasuma fala yuftir, seperti berpuasa tanpa berbuka. Ini diantara jenis zalim kepada diri sendiri. Wa yaqum fala yanam, salat terus tidak tidur misalkan. Ya, ini juga zalim kepada diri sendiri. Merusak diri sendiri, karena hakikatnya jasad kita titipan Allah Azza wa Jalla, kita nggak boleh rusak. Bahkan orang bunuh diri juga zalim kepada diri sendiri. Jasad ini dijaga titipan Allah Azza wa Jalla, harus dijaga, nggak boleh kita rusak. Dan itulah tujuan dari syariat Islam. Islam mengharamkan khamar untuk menjaga keutuhan jasad yang Allah berikan kepada kita. Jangan rusak jasad itu, ya. Dan diantaranya juga jangan zalim kepada diri kita yang Allah sudah fitrahkan kita di atasnya, ya. Jangan rusak. Oleh karena itu kata ulama kita, diantaranya orang zalim kepada diri sendiri, memutilasi diri sendiri. Diantaranya bentuknya kata ulama kita adalah orang yang memotong jenggot. Allah fitrahkan dia di atas itu, dia zalimi dirinya, dia potong jenggotnya. Ya. Ini bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Dia bunuh diri. Ya. Dia rusak itu semuanya, karena Islam itu punya maqasidus syariah, punya tujuan pokok syariat, itu menjaga jiwa, menjaga diri. Maka Allah haramkan banyak persoalan. Allah haramkan khamar, Allah haramkan hal-hal yang semisal dengannya, karena merusak pribadi orang itu. Allah haramkan bunuh diri, Allah mengharamkan berobat dengan besi panas, Allah mengharamkan orang itu yaitu bersumpah atau bersumpah untuk dalam rangka dia ya tidak berbuka dan semisal itu, misalkan tidak berbuka puasa, ya, bernazar untuk tidak berbuka, bernazar untuk tidak tidur, Allah haramkan di dalam agama kita. Ini namanya zalim kepada diri sendiri. Banyak juga orang zalim kepada diri sendiri di zaman kita. Walaupun kezaliman yang kedua ini di bawah zalim yang pertama tadi. Zalim-zalim yang kedua ini, ya Allah masih memaafkan karena masih di bawah kesyirikan. Zalim yang pertama tidak ada maafnya. Allah yang mengatakan,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Kezaliman pertama itu kesyirikan, tidak ada ampunannya jika dia meninggal dunia tanpa taubat, ya, tidak ada ampunan. Allah yang mengatakan itu. Yang lainnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mungkin ampunkan dosa di bawah itu bagi orang yang Allah kehendaki. Yang ketiga kata beliau, zulmul insani ghairah. Orang itu zalim kepada yang lain, kepada manusia lainnya. Zalim kepada harta orang, zalim kepada harga diri orang lain, zalim kepada kehormatan orang lain, ya, darahnya dia tumpahkan, darah manusia, dia curi harta bendanya, dia gibah saudaranya. Ini namanya zalim kepada orang lain. Ya, buang sampah, bakar sampah sembarangan, merusak udara, parkir sembarangan di jalan gang, jalan raya, hak umum, dia parkirkan kendaraan dia. Ini zalim kepada manusia. Zalim kepada manusia. Iya. Jalan yang seharusnya lebar, dikikisnya, diambil, kemudian dibangunkan milik dia dan semisal itu, lalu menyempitkan jalan. Ya. Orang itu kata Rasulullah, man iqtata'a ardan shibran minal ardi, barang siapa mengambil sejengkal saja dari bumi tanpa hak, tawaqahullahu bisab'i aradin, Allah akan kalungkan dia nanti di akhirat dengan 7 lapis bumi. Itu satu jengkal tanah yang hilang, yang dia ambil oleh dia tanpa hak. Balasannya Allah kalungkan dia dengan sebuah hukuman nanti di akhirat dengan 7 lapis bumi dikalungkan untuk dia. Itu satu jengkal. Bagaimana kalau 1 meter? Bagaimana kalau sekian kali sekian, 100 meter, sekian dan semisal itu? Zalim kepada manusia. Zalim kepada manusia. Ya. Knalpot kendaraannya dimodif dengan suara yang mengganggu telinga manusia. Bangga dengan itu. Ayah melihat anak remajanya memodifikasi kendaraannya, motornya yang sudah bagus. Orang Jepang sudah cetak produksi motor itu untuk kenyamanan, didengar enak, halus, ya, sudah ramah lingkungan, sudah standar kehidupan sudah masuk semua. Sampai negara kita, ya, dirusak knalpot itu diganti dengan knalpot yang seperti petir, geluduk-geluduk dan semisal itu. Bangga dia. Ayah pun bangga melihat anaknya demikian. Tanpa sadar dia sudah zalim kepada ratusan manusia di jalan raya yang memalingkan perhatian mereka dari suara knalpot si anak itu. Ayah, anak akan memikul dosa. Berapa orang terganggu dan sumpah serapah manusia atas suara knalpot yang mengganggu telinga manusia. Namun si ayah bangga dengan dosa. Lihat, dia akan bangga dengan siksaan juga nanti di akhirat. Banyak macam kezaliman ini. Sebagian manusia di atas kendaraannya, dibuka jendela kendaraan itu, dia merokok, dia petikan rokoknya, asapnya, abunya kena mata para pengendara motor di samping dan di sekeliling dia. Kezaliman demi kezaliman terjadi. Sampah pun dibuang lewat jendela itu. Tisu, bekas makan minum dibuangnya, tanpa sadar. Bahkan mungkin bangga dengan itu. Maka Islam itu adalah solusi dari segalanya. Dekatkan generasi kita dengan ajaran Islam agar lingkungannya bahagia. Ya. Sebanyak itu undang-undang anti kriminal, anti kezaliman nggak mempan, karena mereka nggak terdidik dengan dosa pahala. Islam mengajarkan itu. Tauhid mengajarkan ikat manusia dengan Allah Azza wa Jalla bahagia. Selama ini ya mungkin nggak pernah dikatakan bahwa buang sampah sembarangan itu dosa. Nggak pernah ada yang mengatakan itu. Nggak pernah juga ada yang mengatakan bahwa asap rokok jika dihirup oleh anak-anak dan misalnya Anda mendapatkan dosa, dan dosa itu akan Anda pikul sampai hari kiamat kelak. Nggak pernah ada yang mengatakan itu. Karena para penceramahnya juga perokok berat. Betul?
Bagaimana itu akan tersampaikan pesan itu kepada masyarakat, karena mereka juga perokok berat. Padahal sepakat orang-orang berakal, orang yang paling berakal di dunia, dokter gitu ya, paling sehat dokter itu mengatakan sepakat rokok itu membunuhmu. Walaupun terkadang Pak Dokter juga perokok. Ya. Nah, ini jadi kezaliman demi kezaliman ada. Mungkin nggak ada orang melakukan tiga kezaliman ini? Mungkin. Banyak. Di samping dia sholat, dia datang ke kuburan. Setelah itu dia merokok. Puntung rokok hanya dihirup asap rokok dihirup oleh manusia yang lainnya. 3 kezaliman, dia rapel, dia jamak. Masya Allah, jam'ut takhir untuk dirinya. 3 kezaliman itu. Dia juga pelaku kesyirikan, dia juga pelaku kezaliman untuk dirinya, dia juga pelaku kezaliman untuk orang lain. Allahu Akbar. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dan dosa kaum muslimin. Lihat, ya, maka mari kita belajar, mari kita mengerti tentang agama kita. Ya, Islam itu menghargai lingkungan. Ya, Islam itu menghargai lingkungan manusia. Nabi mengatakan la yaqra' ba'dukum 'ala ba'din, la yarfa' ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an. Jangan sampai sebagian kalian mengganggu sebagian yang lainnya dengan Al-Qur'an, kata Rasulullah. Jangan ganggu khusyuknya orang dengan suara Al-Qur'an Anda. Sekarang rata-rata masjid kaum muslimin itu kalau mengadakan kegiatan, ya, siang-siang bolong itu pakai mikrofon luar, orang-orang nggak bisa tidur. Di sana banyak ibu hamil yang butuh istirahat, banyak orang-orang yang sakit gigi butuh istirahat, orang yang banyak hutang nggak tidur. Pikir hutang, ditambah lagi dengan suara mikrofon ibu-ibu yang membaca selawatannya atau syair-syair di masjid-masjid itu yang membuat orang nggak bisa tidur. Kezaliman. Dikiranya syiar, Allahu Akbar, syiar jam 1 siang, jam 2 siang mengganggu orang yang tidur. Lalu dibungkus dengan nama syiarnya syaitan mungkin. Iya, bukan syiar Islam demikian. Rasul sudah mengatakan jangan ganggu orang. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika sholat malam Nabi lewat, ya, kata Rasulullah, wahai Umar, kecilkan sedikit suara. Kenapa kamu keraskan? Iya, kata dia, agar setan pergi dan agar orang-orang bangun. Kata Rasul, jangan begitu Umar. Mungkin saja mereka orang butuh istirahat, atau mungkin saja mereka sudah sholat malam sebelum Anda sholat. Sebelum tidur, bukankah boleh sholat malam, wahai Umar? Atau mereka orang yang istirahat, sakit, maka tidur mereka pun jadi ibadah. Ingin berharap tidurnya itu nanti bangun fit, energi kuat, kembali kuat, mereka bisa beribadah kepada Allah, cari nafkah yang semangat untuk anak istri mereka. Jangan Anda ganggu ibadah Anda antara Anda dengan Allah saja, wahai Umar. Jangan ganggu kaum muslimin. Demikian cara berpikir kita. Ibadah kita dengan Allah saja, apalagi itu ibadah sunnah, ya. Namun di zaman kita sepakat orang ingin menzalimi orang lain, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan syiar, mengatasnamakan cinta Rasul, mengatasnamakan paling NKRI dan seterusnya, itu zalim kepada manusia, dan mereka akan membawa dosa-dosa itu sampai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi 3 macam kezaliman. Ya, hindari semua, tinggalkan semuanya. Yang paling zulm, syirik, tinggalkan. Ya. Yang tingkat kedua, zalim kepada manusia, juga tinggalkan. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri, juga tinggalkan, karena semuanya haram dalam agama kita. Semuanya haram di dalam agama kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini tadi ditegaskan apa? Orang itu orang yang tidak mencampur aduk iman dengan kesyirikan kepada Allah, bagi dia keamanan. Ya, keamanan.
Pertanyaannya sekarang, ada orang yang dia berbuat dia ahli tauhid, namun terkadang dia ada maksiatnya. Yang maksiat itu mungkin kembali kepada zalim kepada dirinya atau zalim kepada manusia, namun tidak ada kesyirikan. Maka kata ulama kata ulama kita kata ulama kita bahwa berarti tingkat keamanan yang diraih oleh orang itu adalah berkurang. Karena dimaksudkan aman di sini adalah ada dua macam ya. Ada mutlak, ada al-amnul mutlak, aman yang sempurna, yaitu siapa? Orang yang bertauhid, orang yang tidak ada zalimnya. Jenis pertama, 2 dan 3. Itu orang yang akan mendapatkan al-amnul mutlak, keamanan yang sempurna dalam kehidupan dia. Yang kedua, ada namanya mutlakul aman, yaitu dia mendapatkan pokok keamanan yang primer, yaitu apa? Keamanan dari kekal di neraka. Dia akan masuk surga setelah dia melalui proses-proses yang Allah vonis untuk dia atas dosa-dosa dia, dari dosa dirinya, dosa kepada manusia dan seterusnya. Maka dia hanya mendapatkan mutlakul aman, yaitu keamanan yang primer saja, yaitu akan mendapatkan surga dan tidak kekal dalam neraka. Dengan syarat tadi dia punya tauhid yang benar dan tidak ada syiriknya kepada Allah Azza wa Jalla, namun ada dosa-dosa yang dikerjakan selain daripada kesyirikan itu. Itu maksud ayat. Ya. Dia akan mendapatkan keamanan. Tapi yang mana keamanan itu? Karena dia ada dosa selain syirik, ya, amannya maksudnya aman dari kekal dalam neraka, tidak akan kekal. Karena dia punya dosa lainnya. Ya. Dosa yang banyak, dosa besar, ada banyak macam dosa besar. Dia tidak sholat, dosa besar. Ya. Dia dusta, dosa besar. Dia makan riba, dosa besar. Dia berpakaian isbal, dosa besar. Dia sombong, dosa besar. Ya, tidak menjalankan kewajiban rumah tangga, dosa besar. Ayah yang tidak mendidik anak-anaknya, dosa besar. Dan banyak sekali dosa besar. Mungkin dia punya tauhid, namun dia gugur kurang di dalam menjalankan kewajiban. Zalimlah dia kepada dirinya, kepada rumah tangganya, kepada anak istrinya, kepada tetangga, dan bahkan mungkin kepada orang tuanya. Maka dia belum mendapatkan al-amnul mutlak, kesempurnaan di dalam keamanan, belum. Karena kesempurnaan itu, ya, orang yang sempurna keamanannya, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan syarat-syarat akidah tauhid yang dimiliki oleh orang itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah akan diraih oleh ahli tauhid. Allah menuntun dia. Allah memberikan hidayah kepada orang itu. Hidayah sampai ketika wafatnya. Allah tuntun dia menjadi orang yang bersyahadat, orang husnul khatimah dengan modal tauhid yang ada. Ya, dia dituntun oleh Allah menjadi hamba yang baik. Mungkin dia punya cita-cita, bahkan dia berdoa, ya Allah berikan aku ini dan itu. Karena dia punya modal tauhid, Allah nggak kasih itu permintaannya, karena permintaan itu nggak baik untuk dia. Allah pilih yang terbaik untuk dia. Dia minta mobil, ya Allah berikan aku mobil. Tahu-tahu ya Allah kasih dia istri. Allah nggak carikan mobilnya, istri yang dikasih. Karena dia ahli tauhid, Allah bimbing dia. Dalam doa harapan pun Allah bimbing dia. Yang terbaik untuk dirinya pokoknya. Karena dia punya tauhid yang benar. Hidayah Allah akan berikan kepada orang-orang tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keamanan tadi bisa sempurna, bisa kurang, lebih kurang bergantung bagaimana dosa-dosa yang dikerjakan oleh si hamba itu. Ya,
Oleh karena itu kita dengar bahwa ada hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari azab kubur, ya kan, orang yang tidak sholat, orang yang tertidur dari sholatnya, lalu dia bangun nggak mengqadha sholat itu, maka dia akan datang di alam kuburnya nanti, ya, sebagai orang yang diazab, kekal azabnya di alam kuburnya berupa dia dihantam batu besar ke kepalanya orang itu, sampai hancur batu itu dan hancur pula kepalanya, lalu sembuh, dihancurkan kembali. Itu berlaku sampai hari kiamat. Itu orang yang tidak sholat, orang yang tidak sholat, ya. Dan juga disebutkan orang-orang yang meratap, misalkan meratapi mayat, histeris, ya, menolak takdir Allah Azza wa Jalla, akan diberikan pakaian dari tembaga panas nanti di hari kiamat. Itu dibawa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, dibawa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga, ya, kekhawatiran dan tidak ada keamanan bagi orang-orang yang apa? Orang yang buang hajat, tidak istinja, alam kubur, azab kubur menanti dia. Orang mengadu domba, azab kubur menanti dia. Nabi mengatakan apa? Ya, dalam sebuah hadis Nabi melewati dua kuburan yang kemudian kedua-duanya sedang diazab oleh Allah Azza wa Jalla dalam api membakar penghuni kedua kuburan itu. Kata Nabi bahwa yang pertama dia tidak istinja, dia kencing, buang air kecil, tidak istinja, atau auratnya terlihat, atau badannya itu terkena cipratan kencing itu lalu dia tidak bersihkan, itu dinanti oleh azab kubur. Azab, tidak ada keamanan. Namun dosa itu dibawa kesyirikan, ancamannya juga dahsyat. Yang kedua kata Nabi, kana yamshi bin namimah, dia mengadu domba manusia. Dia dua muka, mengadu domba manusia, sehingga orang bertengkar atas dasar informasi orang tersebut. Lihat, di bawah kesyirikan ada ancaman, enggak ada keamanan. Berarti yang kita inginkan saat ini, kita menginginkan al-amnul mutlak, yaitu kesempurnaan dalam keamanan. Jangan syirik, jangan ada dosa, berusaha. Kalaupun ada dosa, segera taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada matan berikutnya kata Syekh, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Dari Ubadah ibn Samit, semoga Allah meridai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jal, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan Nabi Isa hamba dan Rasul utusan Allah, kalimat yang Allah katakan kepada Maryam kun, lalu jadilah Isa, wal jannata haqqun, dan surga itu hak adanya dan neraka hak adanya. Apa kata Rasulullah? Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya, bergantung amal perbuatan dia tadi. Atau bisa diartikan kata ulama, Allah pasti masukkan dia ke dalam surga apapun bentuk amal dia, kekurangan dia, Allah pastikan dia masuk ke dalam surga jika sudah bersyahadat yang benar, bertauhid yang benar, memaknai tentang penghambaan serta kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Isa hamba dan Rasul Allah Azza wa Jal, dan meyakini surga neraka hak adanya, ada pembalasan kepada kita semua. Kebaikan kita ada surganya, keburukan kita ada ancaman nerakanya. Meyakini itu semuanya, apa kata Rasulullah? Allah pastikan dia masuk ke dalam surga. Allah pastikan dia masuk ke dalam surga. Namun jelas
bahwa pastinya maksud dari persaksian ini adalah persaksian yang diiringi dengan kesempurnaan syarat-syaratnya, tidak ada pembatal-pembatalnya, bukan hanya di lisan tapi diiringi dengan perbuatan. Harus ada perbuatan. Sudah bersaksi Allah hanya satu-satunya zat yang diibadahi, lalu ke kuburan, ya gak manfaat saksiannya, gak manfaat syahadat itu, batal dengan perbuatan syirik itu. Ya, berarti orang itu sudah mencampur aduk persaksian syahadatnya itu dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksudkan di sini adalah apa? Benar-benar terwujudkan dalam kehidupan. Anda bertauhid, ya jangan ke dukun, jangan memberikan sesajen ke pohon-pohon, jangan meyakini benda-benda keramat bisa mendatangkan kemaslahatan atau menolak mudarat dan semisal itu. Dan meyakini Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah Azza wa Jalla. Maka ya, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang tidak disembah. Ya, utusan yang ditaati. Nah, ini dia sebagai hamba yang jangan disembah, jangan kita berlebihan kepada beliau, dan juga sebagai rasul ditaati, jangan khianati, jangan rusak syariatnya dengan kita mengada-ngada akan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makalah iringi syahadat itu dengan apa? Syahadat la ilaha illallah dengan syahadat persaksian kepada Rasul sebagai Muhammad sebagai hamba dan Rasul. Ya, karena kata ulama kita, tauhid itu akan kurang dengan beberapa hal. Dengan beberapa hal. Iya. Yang pertama kata Syekh di sini, fi'lul ma'asi, dengan melakukan maksiat akan kurang kadar tauhid seseorang. Hilang kadar tauhid, kesempurnaan tauhid akan hilang dengan perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-ibtida' fid din, membuat-buat ajaran di dalam Islam, mengada-ngada di dalam agama Islam dengan buat hari raya ini dan itu, ya, buat perayaan A, B, C dan D atas dasar cinta Rasul dan misalnya, itu merusak keutuhan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Muhammad sebagai seorang rasul, utusan, hanya utusan, hamba, jangan berlebihan kepadanya. Ya. Dan dibuatnya hari raya atas nama kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diperbolehkan, karena jelas Nabi dulu ketika datang ke kota Madinah, maka belum mendapati hari raya orang-orang di zaman itu. Mereka hari raya macam-macam, tradisi ya ini dan itu. Maka Nabi mengatakan bahwa ya Allah ganti hari raya kalian dengan yang terbaik. Itu hanya dua, Idul Fitr, Idul Adha. Ya, kapan dia dikatakan hari raya? Ketika dia terulang-ulang, dijadikan sebagai hari libur, lalu orang mengagungkan, jadilah dia hari raya. Kita hanya memiliki dua ya atau tiga hari raya, Idul Fitr, Idul Adha, dan hari Jumat, hari raya pekanan yaitu hari Jumat. Tidak ada yang lainnya. Karena mengada-ngada itu mengurangi kadar kesempurnaan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh, amma ma yanqid tahqiq hadhihi syahadah, membatalkan perwujudan persaksian ya kepada Rasul, syahadat Rasul sebagai hamba dan utusan Allah, bermaksiat. Pertama dengan maksiat, karena maksiat itu apa? Artinya dia tidak taat kepada Rasul, bermaksiat. Yang kedua, mengada-ngada dalam urusan agama, berbuat bid'ah, maka yang tidak dilakukan beliau hendaklah jangan kita lakukan. Karena yang terbaik itu adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di zaman beliau dan beliau tidak lakukan. Padahal di zaman itu mungkin dilakukan. Ya, ada perangkatnya, ada momentumnya, ada penunjangnya, ada orang-orangnya, namun nggak dilakukan. Berarti bukan bagian agama di zaman kita. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, wa ma lam yakun yawma izin dina fala yakun yawma dina.
sesuatu yang bukan bagian dari perayaan dan agama di zaman Nabi berarti bukan juga bagian dari agama di zaman kita. Karena Islam sudah sempurna, kata beliau. Nggak butuh kita membuat ini dan itu. Cukup kaum muslimin itu bertauhid yang benar. Salatlah ke masjid, ramaikan masjidnya, Anda sudah dijamin surga. Nggak usah buat perayaan-perayaan yang kalau perayaan penuh masjidnya sampai dibuatnya atap-atap tambahan. Namun ketika sholat wajib nggak datang mereka. Lalu mengklaim ahli tauhid, mencari surga. Bagaimana dapat surga? Anda nggak sholat, Anda sibuk dengan perayaan-perayaan yang dibid'ahkan oleh yang dan tidak ada dicontohkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semangatnya beda. Semangat mengadakan bid'ah itu beda dengan semangat mengajarkan kewajiban. Ada apa dengan itu? Ada apa? Lalu mengklaim dengan itu mengingat Rasul sudah sekian lama Anda mengadakan perayaan cinta Rasul itu, namun sebanyak itu pula Anda nggak pernah injak masjid dalam 5 waktunya. Maka itu klaim yang dusta, nggak berbuah. Benar berarti dia tidak memberikan keberkahan kepada Anda karena dia perbuatan bid'ah yang Nabi larang. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hadis yang sahih. Jauhilah oleh kalian berbuat mengada-ngada di dalam urusan agama. Ikhlas, ya ikhlas, tapi tidak dicontohkan, itu namanya bid'ah. Ini maka perwujudan daripada syahadat Rasul itu adalah ya taati beliau fima amar dan tidak mengada-ngada dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya juga dalam hal ini kata ulama kita, sebagaimana dilakukan banyak manusia ya, mengadakan ulang tahun ya, ulang tahun pernikahan, ulang tahun macam-macam yang dibuat, ini melanggar akan syahadat kerasulan, meyakini Rasul sebagai hamba dan utusan Allah. Kita batalkan dengan berbuat maksiat dan mengada-ngada dalam urusan agama semacam itu. Jadilah pecinta Rasul yang hakiki. Jadilah pecinta Rasul yang hakiki. Ikuti apa yang beliau amalkan, yang beliau contohkan, hanya itu. Jangan mengada-ngada lagi. Yang ada di zaman Nabi dan para sahabatnya itulah final Islam kita sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Ketika turun ayat Al-Qur'an dalam surah surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah, kata Abdullah bin Abbas, ini menunjukkan Islam sudah sempurna dan dekatnya ajal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat itu. Maka Allah suruh beliau untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah Muhammad atas kemenangan itu. Engkau menang, bertasbih, ingat Allah, mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesempurnaan Islam itu, lalu engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang bukan orang taubat ke masjid, enggak ya, tapi kalau mengadakan perayaan bid'ah terdepan. Ya, itu bukan sunnah. Bahkan ulama kita mengatakan perbuatan bid'ah, tapi begitu cintanya dengan bid'ah. Yang wajib setiap hari 5 waktu nggak pernah nongol di masjid, sendalnya nggak pernah kelihatan, ya, nggak pernah terlihat parkir motornya di masjid untuk ibadah 5 waktu, nggak pernah. Lalu cintanya diklaim dengan sesaat, cinta sesaat sekali setahun dengan perayaan maulid nabinya dan semisal itu, maka itu cinta palsu. Cinta berkalang noda, kata ulama kita, bukan cinta yang hakiki. Cinta hakiki mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berjenggot, ya Anda berjenggot. Nabi larang potong jenggot, Anda taati, jangan potong jenggot. Ya, Nabi katakan Allah melaknat orang yang ibadah di kuburan, sebagaimana Allah melaknat Yahudi Nasara. Kenapa berbondong-bondong wisata religi ke kuburan-kuburan para wali, ya kan? Ya, dan seterusnya, masya Allah banyak ya yang diklaim cinta sesaat, namun beribu-ribu maksiat dilanggar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka ini faedah dari apa yang disampaikan di sini, bahwa kemudian ya belum melanjutkan tadi, maaf, Isa ya hamba dan rasul. Isa hamba dan rasul, bukan Tuhan, ya. Kemudian juga surga hak adanya, neraka hak adanya. Kita yakini ada hari pembalasan. Ya. Orang-orang banyak menolak keberadaan surga neraka. Sejarah terulang, orang-orang banyak di zaman kita mengatakan ternyata surga neraka tidak kekal, kata mereka. Ya, ada orang di zaman kita. Ya, padahal kata ulama kita yang gak masuk akal. Kita Nabi Muhammad itu disuruh untuk berperang, menghunus pedang, membunuh orang-orang dengan para sahabatnya, mempertahankan tauhidnya, mempertahankan Islamnya, turun syariat yang banyak, turun Al-Quran, diutusnya Rasul, lalu perbuatan itu sia-sia, nggak ada pembalasannya. Ini nggak masuk akal. Logika sederhana, orang di dunia kalau disuruh kerja, dia akan minta balas, minta upah, ya kan? Bahkan jika nggak dikasih upah, dia akan melakukan mogok kerja, minta tambahan, atau bahkan jika nggak dikasih atau telat, dia akan mogok kerja. Lumrah, ada usaha, ada upah. Begitulah kiranya kehidupan ini. Ada lelah letih kita dalam ibadah, ada surganya. Ada maksiat, Allah janjikan dengan neraka, ya ada hukumannya bagi pelakunya. Demikianlah kehidupan kita. Kenapa orang-orang menolak itu dan tidak termotivasi beramal? Ada surga, ada neraka. Bahkan diikat selalu amal-amal itu dengan surga neraka. Apa kata Nabi? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat surga neraka diantaranya, maka hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat diantaranya surga neraka. Apa kata Nabi? Muliakan tamunya, muliakan tetangganya, jangan rusak tetangganya dan semisalnya. Diikat terus dengan iman ya kepada hari akhirat, surga neraka itu. Maka termotivasilah kita. Oh, ada surga di sini ya. Dalam amal ini ada janji surga, maka dia berbuat. So mengatakan, barang siapa berwudu yang benar, wudunya betul, sempurna wudunya itu, maka kata Nabi, ganjarannya dibukakan pintu surga yang 8 untuk dia. Dia boleh masuk pintu mana saja sekehendak dia. Masya Allah. Ada amal, ya, ada perbuatan, ada upah ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada surga neraka. Maka termotivasilah untuk beramal, karena kita yakin ada ganjaran, ada surga neraka. Dan dunia sementara, di sana ada surga neraka namanya. Surga bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan neraka bagi orang yang maksiat, pelaku kesyirikan dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita yakini itu, lalu mana amalnya? Mana amal perbuatan kaum muslimin? Di mana semangat belajar agama? Di mana semangat beramal? Iya, enggak semangat beramal. Bagaimana surga itu datang? Ya. Bahkan kita tahu dalam kehidupan dunia ini, ya orang itu dikasih upah bergantung terkadang apa? Gelar. Terkadang bergantung berapa lama dia bekerja di situ, kan begitu. Ya, maka gaji pun akan naik setiap tahunnya. Oh, lama kerja, pengalaman baik, bagus, kinerja bagus, telah teruji dalam sekian tahun bekerjanya di perusahaan ini, dia orang disiplin, dia amanah, dia profesional, maka gaji pun naik dan seterusnya. Dunia. Maka begitu juga dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ibadah dengan semangat, dengan kuat ibadahnya, tentunya akan mendapatkan apa? Ganjaran yang tinggi. Ya, bergantung amal perbuatan tadi. Nah, sekarang kita hanya berangan-angan, nggak berbuat, belajar nggak semangat, mendidik anak-anak kita nggak semangat, ya, mengajak ibadah kepada Allah kurang, maka bagaimana kita mendapatkan surga itu? Nabi mengatakan, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, lalu dibangunkan istrinya juga. Jika nggak bangun, diambil air percikan ke wajah istrinya, ayo sholat. Demikian mencari surga. Istri pun sama. Rahimallahu mura'atan, Allah merahmati seorang perempuan yang bangun malam,
lalu dia bangunkan suaminya, bang, bangun kita sholat malam. Nggak bangun, ambil air percikan ke wajah suaminya, bangun sholat malam. Begitu cari surga. Tidak hidup seperti hanya bisa makan dan minum, kenyang, lalu lapar, lagi kerja, tidur. Tidak. Ya, kita ada syariat untuk mencari surga itu butuh semangat dan itu mahal. Cari surga terkadang kita harus dengan cara jiwa raga kita berikan untuk mencari surga. Dalam peperangan misalkan, dalam jihad, ya nggak bisa tidur, harus membaca Al-Quran, harus belajar. Ya, harta harus hilang untuk kita infakkan di jalan Allah Azza wa Jal. Pikiran kita, tenaga kita harus kita berikan banyak untuk mencari surga Allah Azza wa Jalla itu. Demikian surga. Malas berpikir, malas berinfak, malas berbuat. Bagaimana surga itu datang kepada kita? Abu Bakar berhijrah, para sahabat berhijrah, ya, lalu mereka mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Ninggalkan anak istri mereka, harta benda mereka, sekian hektar tanah di kota Mekah mereka tinggalkan demi iman itu. Toko-toko mereka itu mereka tinggalkan di kota Mekah, ternak-ternak mereka tinggalkan di kota Mekah untuk mencari surga itu. Hijrahnya mereka, jadi payah mencari surga semuanya. Abu Bakar setelah berhijrah pun nggak berhenti. Apa kata beliau Rasul? Ini 3 triliun duit ini untuk dakwah Islam. Masya Allah. Abu Bakar sekian ribu dinar, sekian ratus ribu dinar diinfakkan untuk dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berdakwah. Di samping itu dia merdekakan budak-budak yang beriman untuk dijaga keimanannya. Begitulah mencari surga. Nah, sekarang kita berleha-leha, berpangku tangan, lalu mengatakan semoga dapat surga ya, semoga husnul khotimah yang nanti mati. Bagaimana mungkin? Usaha kita hari ini untuk melukis masa itu. Kita nggak punya lukisan usaha saat ini. Bagaimana akan terlukiskan di hadapan kita nanti ketika wafat meninggal dunia? Nggak ada usahanya. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah tilawatul Quran. Bagaimana pula datang syahadat itu? Syahadat ketika wafat meninggal dunia. Allahu Akbar. Nggak pernah tergoreskan, nggak terlukiskan untuk masa itu. Usaha hari ini untuk masa mendatang itu nggak pernah. Bagaimana kita bahagia? Harus ada jeripaya mencari surga dan menjauhkan diri dari api neraka. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini sekiranya dapat disampaikan pada matan kedua dari bab ini, semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, hal-hal yang kurang jelas, tafadhal untuk ditanyakan.